Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba menjawab ya informasi terbaru terkait dengan rilisnya mekanisme P3K Guru 2023 bernomor Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023, jenis tes cat BKN untuk THK 2 atau kita kenal dengan P2 kemarin, dan guru honorer negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun ke atas atau kita kenal dengan P3 tahun kemarin. Nah, di mekanisme terbaru ini sudah tidak tertulis lagi P2 dan P3. Yang ada itu adalah guru yang lulus nilai ambang batas. Nah, bagaimana kira-kira jenis tes cat BKN untuk THK 2 dan guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas berdasarkan aturan resmi, yaitu Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Langsung saja. Di sini ada yang bertanya seperti ini, tolong dijawab Pak, untuk P2 dan P3 apakah tes cat observasi atau kompetensi teknis? Perlu saya luruskan, untuk status P2 dan P3 itu sudah tidak tertulis lagi di Juknis 649, tidak tertulis lagi di Kepmenpan RB 649 Bapak Ibu ya, yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB baru-baru ini. Kemudian mengenai tes cat observasi, sebenarnya bukan tes cat observasi, tetap dikatakan soal tes kompetensi atau soal tes cat dari BKN yang notabene-nya itu akan ada kompetensi teknis. Namun untuk materi soalnya sebagaimana dikatakan oleh Prof Nunu kemarin, bahwa soal-soalnya itu terkait dengan tupoksi kita sebagai seorang guru untuk THK 2 dan guru honorer negeri dengan masa kerja 3 tahun terakhir. Itu sebenarnya memang tidak masuk dalam aturan untuk tes cat observasi, tapi itu tersirat Bapak Ibu ya dalam bentuk tes kompetensi teknis, seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian di sini bingung P3 mau belajar tes cat observasi atau tes cat umum. Tidak usah bingung Bapak Ibu ya. Bapak Ibu belajar sesuai dengan kisi-kisi yang ada dan sesuai dengan rambu-rambu yang dicanangkan dalam Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023. Langsung saja kita lihat bukti. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita sudah masuk di Kepmenpan RB nomor 649 tentang Juknis P3K ya. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk Juknis ini kami sudah dapatkan informasi resminya, yang mana di sini kita lihat ya, langsung ke diktum keberapa ini, diktum ke-12 ya, di Kepmenpan RB 649 tahun 2023, yang mana di sini dibahasakan ya seperti ini. Bapak Ibu harus pahami ya, pelamaran lowongan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 itu didahulukan secara berurutan. Jadi ada urutan pelamaran lowongan kebutuhan P3K, atau kita bahasakan secara sederhana urutan prioritas Bapak Ibu ya. Nah, di P3K Guru 2023 berdasarkan Kepmenpan RB nomor 649. Yang pertama itu adalah pelamar prioritas 1. Pelamar prioritas, yang dikatakan pelamar prioritas itu adalah guru yang sudah lulus nilai ambang batas ya tahun 2021-2022. Sedangkan XTHK 2 ini dikatakan sebagai kategori 2 yang terdata di database BKN, tidak lolos PG. Sedangkan guru non-ASN di sekolah negeri itu dikatakan adalah guru honorer negeri yang terdata di Dapodik dan masa kerja minimal 3 tahun ke atas, TMT sebelum Juni 2020. Nah, dulu ini dikenal dengan istilah P2, dan yang di bawah ini guru non-ASN di sekolah negeri dulu dikenal dengan istilah P3. Tapi sekarang sudah tidak dinamakan lagi seperti itu. Sekarang untuk pelamar urutan pelamar itu bukan lagi P1, P2, P3, P4, tapi urutannya seperti ini. Yang pertama itu adalah pelamar prioritas, XTHK 2 dan guru non-ASN sekolah negeri. Kemudian yang keempat itu adalah pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6. Artinya pelamar umum ini Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 urutan prioritas terbaru, yaitu pelamar prioritas, XTHK 2, guru non-ASN di sekolah negeri, dan pelamar pada kebutuhan umum.
Nah, di sini untuk bagaimana nasib untuk THK 2 dan guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas, di sini kita lihat ya di diktum ke-13 dibahasakan bahwasanya seleksi P3K jabatan fungsional guru terdiri dari dua. Yang pertama adalah seleksi administrasi dan yang kedua adalah seleksi kompetensi Bapak Ibu. Jadi nantinya akan ada seleksi administrasi, ada seleksi kompetensi. Nah, kemudian pindah ke diktum ke-14, seleksi kompetensi. Nah, ini yang penting sekali. Seleksi kompetensi yang dimaksud pada diktum ke-13. Maksudnya yang di sini, yang bagian B, huruf B itu adalah ada tiga. Yang pertama adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiakultural. Nah, inilah jenis tes CAT nantinya yang diteskan ya, selain untuk guru lulus PG. Nah, jadi guru honorer negeri, swasta, lulus PMPG, kemudian THK 2 tidak lulus PG kemarin, itu materi tesnya seperti ini. Seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan sosiakultural. Tapi ingat Bapak Ibu, untuk THK 2 ya, untuk THK 2 dan guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas tidak tersirat aturan khususnya di sini karena itu sudah dibahas di bahan rakor. Untuk seleksi tes catnya P2 dan P3 kemarin itu kan diancang-ancang itu adalah penilaian diri sendiri. Nah, sepertinya nantinya Bapak Ibu itu akan tersirat di seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Kenapa admin berani mengatakan seperti itu? Di sini kita bisa melihat ya. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu, seleksi P3K jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara. Jadi itu ada integritasnya, ada moralitasnya dengan wawancara. Nah, pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 dilaksanakan menggunakan tes CAT oleh BKN. Nah, jadi untuk jenis tesnya nantinya untuk guru honorer negeri dengan THK 2 itu menggunakan tes CAT dari BKN sama dengan pelamar umum Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, ini yang membuktikan sekali diktum ke-17. Di sini dibahasakan seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas. Ini yang urutan pertama ya, bagi pelamar prioritas itu menggunakan hasil seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi fix pelamar prioritas itu sudah tidak dites lagi di tahun 2023 ini. Nah, sedangkan untuk THK 2 dan guru honorer negeri serta pelamar umum nantinya tetap mengikuti tes CAT BKN ya. Namun di sini di diktum ke-18 dikatakan instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, jadi daerah juga bisa melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan Bapak Ibu ya, selain tes CAT. Nah, untuk bobot nilainya Bapak Ibu baca di sini, bobotnya sebesar 30% dari nilai kompetensi teknis secara keseluruhan. Nah, jadi kemudian di sini kita lihat ya. Nah, ini dia ya. Nah, materi kompetensi itu ini materinya nanti untuk tes catnya. Materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi itu berkaitan Bapak Ibu sebagai tupoksi Bapak Ibu sebagai seorang guru. Nah, yang luar biasanya di sini dikatakan Bapak Ibu ya bahwa materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri orang lain, mengelola perubahan Bapak Ibu ya. Kemudian pengambilan keputusan. Jadi kita bisa mengambil apa yang pernah dikatakan oleh Prof Nunuk bahwa penilaian diri sendiri untuk P2 dan P3 itu masuk dalam kompetensi manajerial nantinya Bapak Ibu ya. Nah, itu akan tercover nantinya di kompetensi manajerial. Ini tes CAT observasinya seperti ini modelnya Bapak Ibu ya. Nah, yang jelasnya antara urutan prioritasnya itu P1 dulu, baru THK 2, baru guru negeri masa kerja 3 tahun, baru pelamar umum. Itu urutan prioritasnya, tetap berlaku urutan prioritas Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah khawatir untuk tes CAT observasinya sebenarnya itu tercover di kompetensi manajerial ini. Buktinya ada integritasnya, ada kerjasamanya, ada komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan Bapak Ibu ya.
Nah, itu di manajerial ya. Oke ya, Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu sudah ketahui, sudah cukup ya memahami apa yang kami maksud ya. Kemudian kalau materi kompetensi sosiokultural untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, kemudian suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan. Ini untuk sosiokultural. Jadi kalau observasi untuk tupoksi Bapak Ibu sebagai guru untuk THK 2 dan guru negeri masa kerja 3 tahun itu ada di kompetensi manajerial. Nah, seperti itu kira-kira ya. Ini adalah aturan resmi Bapak Ibu ya yang tidak bisa kita bantah berdasarkan Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.